Kita beralih ke pemilu Jerman, pemirsa. Partai Sosial Demokrat Jerman unggul dari partai koalisi CDU dan CSU yang menaungi Kanselir Angela Merkel dalam pemilihan umum Jerman. Dalam hasil penghitungan sementara, Partai Sosial Demokrat Jerman atau SPD memperoleh suara 25,7%. Sementara Partai Koalisi CDU, CSU yang menaungi Kanselir Angela Merkel memperoleh 24,1% suara. Disusul dari dari Partai Green sebesar 14,8% dan Partai Demokrat Bebas Liberal atau FDP sebesar 11,5%. Olaf Scholz dari Partai SPD yang merupakan kandidat suksesor Kanselir Angela Merkel menargetkan akan membentuk koalisi pemerintahan 3 arah dengan Partai Green serta FDP sebelum Hari Raya Natal pada Desember mendatang. Sogenannte Jamaika-Koalition bereitsteht. Sejarah baru tercipta di Jerman. Hasil pemilu Jerman menunjukkan Partai Sosial Demokrat memenangi pemilihan umum kali ini. Olaf Scholz menjadi kandidat kanselir menggantikan Angela Merkel. Dan kita akan segera menuju Berlin, Jerman. Reporter TV One Miranti Hirschman siap dengan laporannya. Selamat pagi Miranti, bagaimana untuk perkembangan hasil pemilu di Jerman? Selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini memang seperti tadi disebutkan bahwa hasil dari pemilu Jerman 26 September 2021 menyebutkan bahwa Partai Sosial Demokrat mengungguli partai-partai lainnya termasuk Partai Koalisi Angela Merkel yaitu CDU-CSU yang di mana kali ini CDU dan CSU mengalami penurunan peraihan suara sebanyak 8%. Dari hasil pemilu ini mereka merebutkan sekitar 735 kursi di parlemen Jerman. Di antaranya tentu saja dari 5 partai yang mendapatkan jumlah terbanyak atau 5 besar yaitu SPD, CDU, CSU, kemudian Partai Hijau, Partai Demokrat Liberal yaitu FDP dan kemudian ada AFD yang juga mengalami penurunan peraihan suara cukup banyak. Kita ketahui bahwa AFD ini merupakan partai dari ultra konservatif atau sayap kanan. Nantinya partai-partai ini akan berdiskusi, mereka akan duduk, kemudian mereka akan membentuk koalisi dan dari koalisi-koalisi yang terbentuk nantinya dari 4 partai yang mendapatkan suara terbanyak ini, mereka akan memilih siapa dari 2 kandidat kanselir ini yang akan menjadi kanselir Jerman. Dan saat ini ada 2 kandidat dari partai SPD tadi disebutkan Olaf Scholz dan juga dari partai CDU yaitu Armin Laschet. Keempat partai ini mengatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan koalisi dengan partai AFD sehingga kemungkinannya cuma sedikit dan sudah terbaca kira-kira siapa yang akan berkoalisi nantinya. Dan memang diperkirakan mungkin sekitar 2 minggu hingga awal bulan Desember mereka diharapkan koalisi-koalisi ini sudah terbentuk, sudah terpilih siapa kanselirnya dan kabinetnya juga diharapkan sudah terbentuk. Diharapkan pada akhir tahun nanti kanselir baru akan memberikan pidato pertamanya di televisi utama Jerman dan ditujukan kepada rakyat Jerman. Jakarta. Miranti, sebenarnya apa yang menjadi kebijakan menarik yang ditawarkan oleh Partai Sosial Demokrat ini sehingga bisa mengungguli sementara perolehan suara? Ya memang banyak sekali janji atau program-program yang telah disusun oleh Partai Sosial Demokrat. Tentu saja satu tema yang besar sekali di Jerman ini adalah tentang perubahan iklim
dan tentu saja energi terbarukan dan juga digitalisasi. Hal ini merupakan satu hal yang cukup signifikan, sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat ini, di mana partai seperti CDU ini sedikit kurang untuk memberikan perhatian kepada digitalisasi. Dan tentu saja hal ini diharapkan nantinya di Jerman akan lebih berkembang dan lebih efektif untuk berbagai pekerjaan. Tidak hanya untuk otomatisasi di pabrik-pabrik dalam pekerjaan, tetapi di berbagai bidang lain. Dan ini merupakan diskusi yang cukup besar di Jerman. Mengapa SPD ini atau Partai Sosial Demokrat ini mengalami kenaikan jumlah pendukungnya pada tahun ini. Ya, Miranti, lalu bagaimana reaksi warga mengenai unggulnya Partai Sosial Demokrat di sana? Ya, tentu saja kita ketahui bahwa Partai CDU atau partainya Angela Merkel sudah meraih suara terbesar selama 4 kali pemilihan umum di Jerman, dan Angela Merkel juga menduduki jabatan kanselir selama 16 tahun. Dan tentu saja bagi kehidupan berpolitik Jerman, pergantian dari partai berkuasa dari yang satu dan ke yang lainnya merupakan sebuah dinamika yang dianggap cukup biasa. Tetapi memang yang banyak dibicarakan hal ini adalah kenaikan dari perolehan suara dari Partai Hijau, yang ini juga agak sedikit cukup mengagetkan, karena tadinya Partai Hijau ini jumlahnya sangat kecil dan tahun ini mendapat lonjakan peraihan suara yang cukup besar. Begitu juga dengan Partai AfD atau Partai Sayap Kanan. Jumlahnya masih cukup signifikan, yaitu 10%, dan hal ini banyak yang menjadi pertanyaan mengapa masih banyak sekali orang Jerman yang memilih Partai AfD ini. Sementara di sini juga sempat diadakan berbagai polling kepada para pemilih muda. Nampaknya Partai Hijaulah yang unggul di generasi-generasi mendatang, sehingga hal ini juga menjadi perhatian bagi mereka yang berada di partai-partai untuk pembentukan koalisi berikutnya, karena Partai Hijau ini merupakan masa depan Jerman. Baik. Jakarta. Baik, terima kasih Miranti Hirschman mengabarkan langsung dari Berlin, Jerman.